Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam semangat juang dari prajurit Sriwijaya. Halo sahabat podcast, jumpa lagi dengan saya Sertu Kawat Sarina Putri. Selamat datang di Sriwijaya Podcast, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah hebat dari para prajurit dan insan berprestasi di Kodam 2 Sriwijaya. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah capaian yang sangat membanggakan dari Satuan Jajaran Kodam 2 Sriwijaya dalam ajang lomba karya jurnalistik dengan kategori publikasi media sosial yang mengangkat tema pembangunan jembatan Garuda serta program air bersih TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2026. Nah, karya jurnalistik ini bukan hanya sekedar dokumentasi tetapi juga menjadi jendela informasi publik tentang bagaimana TNI Angkatan Darat itu melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat hadir di tengah masyarakat, membangun infrastruktur dan menjawab seluruh kebutuhan masyarakat. Oke, nah lalu bagaimana proses di balik karya ini? Apa tantangan dalam peliputan di lapangan dan apa pesan yang ingin disampaikan kepada insan penerangan dan masyarakat luas agar mempunyai suatu inovasi? Nah, mari kita simak bersama dalam podcast kali ini. Hari ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang menginspirasi bagi prajurit di tingkat TNI Angkatan Darat. Nah, selamat datang Pratu Rizky di Sriwijaya Podcast. Terima kasih Mbak. Ya, nah sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, mungkin bisa bercerita sedikit dengan sahabat Sriwijaya Podcast. Baik, sebelumnya memperkenalkan diri, saya prajurit 1 Rizky Dwi Putra, satuan asal dari Batalion Aranud 12 Satria Wanara Prakasa, jabatan yaitu Tayanrat Pelton 3 Batrai Rudal Badadewa Yon Aranud 12 Satria Wanara Prakasa, yang saat ini sedang melaksanakan bantuan ataupun BP ke Kodam 2 Sriwijaya, tepatnya di Dinas Penerangan, Mbak. Oke, nah jadi apa pengalamannya selama bertugas di wilayah Kodam 2 Sriwijaya? Kalau pengalaman yang berkesan itu banyak ya Mbak ya. Yang jelas itu yang pasti kemarin kita sempat melaksanakan tugas pengamanan perbatasan kita selama 1 tahun 4 bulan di Kalimantan bagian utara. Kemudian juga yang jelas di sini saya bisa mengembangkan semua bakat kemudian hobi saya, terutama juga di sini kemarin pada saat pulang tugas yang paling berkesan itu yang paling berkesan adalah bertemu dengan istri kami tercinta, yaitu alhamdulillah satu bidang juga bagian fotografi. Oh, berarti sama-sama suka ya? Sama-sama suka ngonten yang jelas. Luar biasa ya. Bisa diceritakan bagaimana awal mula ide atau konsep publikasi karya jurnalistik tentang jembatan Garuda kemarin dan program air bersih ini? Baik Mbak, kalau kemarin itu kan sudah diterbitkan dalam perlombaan yaitu pembangunan jembatan Garuda, kemudian program air bersih yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga didukung oleh seluruh satuan untuk kita mengadakan perlombaan. Jadi pada saat itu kita kan mengemasnya itu kan dalam bentuk konten ya Mbak ya. Yang betul. Saya kemas itu adalah suatu bentuk konten yang tidak monoton, dalam arti kata itu tidak hanya dalam bentuk dokumentasi, namun di situ saya selipkan beberapa konten komedi yang juga didukung oleh tim dari Pendam juga idenya. Jadi di situ kami kemas dalam bentuk yang berbeda agar di mana masyarakat itu mengetahui bahwasannya pembangunan jembatan Garuda, kemudian pembangunan sumur bor guna air bersih itu betul-betul bermanfaat, kemudian dengan kemasan yang berbeda, bukan hanya dalam bentuk yang formal namun diselipkan dengan hal-hal yang terbaru dan modern. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk sebuah konten yang menarik tentunya pasti banyak sekali tantangan-tantangan ya. Betul. Apa saja tantangan terbesar saat melakukan dokumentasi dan publikasi di lapangan, baik dari sisi teknis maupun kondisi wilayah? Baik Mbak, kalau dibilang soal tantangan ya, kalau tantangan tersendiri itu yang pasti mulai dari waktu, kemudian medan dan lokasi kita melaksanakan syuting, kemudian juga tim yang pasti direpotkan akan hal ini. Namun alhamdulillah kemarin kita melaksanakannya dengan baik, kemudian lokasi kita melaksanakan itu juga cukup terjangkau, dan juga waktu yang disediakan oleh satuan untuk mengambil video dalam rangka lomba tersebut juga cukup panjang dan cukup membuat kami bisa membuat sebuah konten yang dirasa cukup baik
untuk ditampilkan begitu. Oke, baik. Menurut Rizky sendiri nih, apa nilai utama yang ingin disampaikan melalui karya jurnalistik ini kepada masyarakat? Yang jelas kalau untuk karya yang kami buat ini, Mbak, itu lebih kepada ucapan rasa terima kasih kita, terutama masyarakat Indonesia, yang ditujukan terkhusus kepada Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga jajaran pimpinan-pimpinan kita di TNI Angkatan Darat yang telah mencanangkan kegiatan pembangunan jembatan, kemudian pembangunan program air bersih, yang pasti itu sangat membantu bagi masyarakat Indonesia dengan adanya program tersebut. Oke, nah itu udah berapa banyak konten yang dibuat? Kalau konten itu sudah lebih dari 4 bahkan 5 lebih gitu. Kemudian kalau konten pribadi juga sudah banyak. Namun kalau untuk yang mengangkat hal ini itu kemarin berbarengan dengan rombongan tim peliput dari Pemdam itu kurang lebih 10 sampai 15 konten. Sejak banyak kapan? lama. Sejak kemarin dibuka itu perlombaan awal bulan-bulan 5, bulan 6. Oke, itu sudah dapat banyak sekali konten. Sudah banyak nih. sekali konten. Seberapa penting nih media sosial dalam mempercepat penyebaran informasi kegiatan TNI Angkatan Darat saat ini? Kalau dibilang seberapa penting penyebaran informasi melalui sosial media, itu sangat penting untuk saat ini. Dikarenakan kita ketahui bersama bahwasannya sosial media itu berkembang sangat pesat saat ini, Mbak. Jadi penyebaran informasi itu sangat penting. Kemudian juga agar masyarakat itu lebih mudah memahami. Kemudian kegiatan-kegiatan kita TNI itu lebih dikenal oleh masyarakat luas melalui sosial media. Media sosial media ya, apalagi Betul. sekarang ini lebih banyak menggunakan gadget ya. Betul sekali. Oke, nah untuk tipsnya, ada tips nggak ini cara untuk menjadi pemenang kategori publikasi medsos? Baik, kalau tips tersendiri, konten tersebut dikemas dengan cara yang berbeda. Bukan dalam hal yang formal, namun kita kemas dalam hal yang lebih modern, dengan kita selipkan di situ ada bagian komedi, kemudian ada pesan moral yang kita sampaikan di akhir video. Biar gak monoton ya. Betul videonya, sekali. okay. Jadi tidak monoton, video tersebut hanya dibarengi dengan musik, backsound begitu, tapi kita adakan dialog di dalamnya begitu. Oke, sangat luar biasa. Dan harapan kedepannya peningkatan kualitas publikasi jurnalistik di lingkungan Kodam 2 Sriwijaya? Kalau harapan ke depan dalam publikasi karya jurnalistik untuk Kodam 2 Sriwijaya, yang pasti sangat berharap supaya seluruh masyarakat Kodam 2 terutama dan juga seluruh prajurit TNI AD yang ada di jajaran Kodam 2 lebih mengembangkan, kemudian lebih menggunakan sosial media sebagai hal yang positif, kemudian untuk mengambil pemberitaan, kemudian pengetahuan yang lebih luas melalui sosial media. Kemudian juga agar masyarakat luas itu tahu bahwasannya Kodam 2 ini memiliki banyak program yang positif untuk menunjang dan memberikan hal yang baik untuk masyarakat. Nah, dari lomba konten kemarin dapat penghargaan apa? Kita kemarin itu menerima penghargaan juara 2, Mbak. Juara 2 tingkat pusat TNI Angkatan Darat dalam perihal konten kreator, kemudian dari segi sosial media. Itu kita mendapatkan juara 2 se-Angkatan Darat se-Indonesia. Sangat luar biasa sekali pencapaiannya. Sangat banget tentunya Kodam 2 Sriwijaya mempunyai prajurit berprestasi, khususnya di dalam bidang publikasi dan konten creator ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda atau insan penerangan TNI Angkatan Darat agar terus produktif dan berkarya. Baik, pesan saya adalah lebih bijak untuk menggunakan sosial media. Kemudian kalau ada ide kreativitas itu dikembangkan dalam bentuk konten, kemudian bisa kita mengedukasi masyarakat luas. Dan juga yang pasti, Mbak, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, kemudian seluruh anggota jajaran Kodam 2 Sriwijaya, kemudian kepada Panglima Kodam 2 Sriwijaya beserta Ibu, kemudian juga Kapendam 2 Sriwijaya, Bapak Letkol Infanteri Yordania beserta Ibu yang telah mendukung penuh dalam hal perlombaan ini, yang sehingga kemarin kami mendapatkan juara di pusat. Itu yang membuat kami sangat merasa bangga atas semua dukungan dari seluruh elemen masyarakat di jajaran Kodam 2 Sriwijaya.
Sangat luar biasa sekali pemirsa. Terima kasih Pratu Rizky atas tips yang menginspirasi pada hari ini. Demikian perbincangan kita dalam podcast kali ini mengenai lomba karya jurnalistik publikasi media sosial yang mengangkat pembangunan jembatan Garuda dan program air bersih TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2026 di jajaran TNI Angkatan Darat. Nah, dari penjelasan narasumber tadi, kita bisa melihat bahwa karya jurnalistik itu bukan hanya sekedar dokumentasi kegiatan. Betul. Nah, tetapi juga sarana penting untuk menyampaikan informasi, membangun transparansi, serta menunjukkan nyata kehadiran Tentara Nasional TNI Angkatan Darat khususnya dalam membantu mengatasi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Betul Nah, sekali. semoga apa yang telah kita dibagikan hari ini dapat menjadi inspirasi khususnya bagi insan penerangan dan generasi muda terus berkarya, berinovasi, dan menghadirkan informasi edukatif, positif, dan membangun serta menjaga marwah TNI dan memberikan teladan bagi bangsa. Nah, terima kasih sudah menyaksikan Sriwijaya Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berprestasi, dan terus menginspirasi. Salam hormat, Sriwijaya.